الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Cerita Wulan. Dan di edisi spesial Ramadan kali ini, Cerita Wulan akan menampilkan kisah-kisah sejarah dan riwayat-riwayat Islami, juga sejarah tentang Nabi berikut keluarga dan sahabatnya. Dan kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah heroik dari seorang perempuan yang memiliki keberanian luar biasa, sehingga beliau pun mendapatkan julukan yang luar biasa juga, yaitu sebagai Singa Merah. Kemudian juga mendapat julukan sebagai perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah perempuan yang pemberani ini? Dan bagaimana kisahnya? Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku. Terima kasih. Perempuan ini bernama Nusaibah binti Ka'ab. Adalah perempuan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Beliau berasal dari kalangan Ansor, suku Khosraj dari Bani Mazin bin An-Najjar yang terlahir di kota Madinah. Beliau menikah dengan Zaid bin Ashim al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai dua putra, yaitu Abdullah dan Habib. Setelah Zaid meninggal, Ummu Imarah menikah lagi dengan Ghaziyah al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai seorang anak yang bernama Khawlah. Nusaibah adalah salah satu sahabiah yang agung. Ia mulai merasakan nikmatnya iman dan Islam dari awal mula penyebaran Islam. Beliau memutuskan untuk berbaiat kepada Rasulullah dan termasuk satu dari dua perempuan yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor pada baiat Aqobah kedua, yang merupakan sumpah setia kaum muslimin untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Dikutip dari kitab Nisa Haula Rasul yang ditulis Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Mustafa Abu Nasr Asy-Syalabi, disebutkan Nusaibah adalah salah satu sahabiah yang dikenal dengan panggilan Ummu Umaroh. Beliau adalah putri dari Rabab binti Abdillah. Dan kisah heroik Nusaibah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang itu, Nusaibah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para perempuan lainnya, Nusaibah ikut memasok air kepada para prajurit muslim dan mengobati mereka yang terluka. Di suatu kesempatan di perang Uhud ini, saat kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan nyawa beliau berada dalam bahaya. Dan ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaibah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi Rasulullah.
Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaibah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah. Saat itu Nusaibah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka leher yang paling parah. Namun hebatnya Nusaibah tidak pernah mengeluh, mengadu atau bersedih. Ketika Rasulullah melihatnya berperang dengan sengit hingga terdapat 12 luka di tubuhnya, Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaibah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang dengan sengit membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," ujarnya. Setelah peperangan berakhir, umat muslim bermalam untuk mengobati luka-luka. Keesokan paginya barulah mereka pulang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan pulang ke rumahnya sebelum mengetahui kabar Ummu Umarah. Beliau kemudian mengutus Abdullah bin Ka'ab al-Mazani untuk menanyakan keadaan Ummu Umarah. Abdullah pun kembali dengan membawa kabar bahwa Ummu Umarah dalam keadaan selamat. Dalam sejarah Islam, Nusaibah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaibah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh rasa kebanggaan. Setelah perang Uhud, Nusaibah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaibiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaibah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi ia juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak umat Islam yang kembali murtad dan enggan membayar zakat. Bahkan ada pula oknum yang mengaku-ngaku sebagai nabi, yaitu bernama Musailamah al-Kadzab dan Abu Bakar Asy-Siddiq yang saat itu menjabat sebagai khalifah, akhirnya memutuskan untuk memerangi mereka. Ummu Umarah dan putranya Hubaib bin Zaid ikut serta dalam perang. Namun putranya tertawan dan dipaksa untuk mengakui kenabian Musailamah. Hubaib dengan keimanan yang kokoh tak sedikit pun mengubah keyakinannya. Akhirnya Musailamah memotong-motong tubuh Hubaib hingga ia syahid. Syahidnya Hubaib membuat Ummu Umarah bertekad membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Maka ia pun bergabung dengan pasukan pada perang Yamamah. Ia juga ditemani oleh anaknya Abdullah. Saat perang berkecamuk, musuh berhasil memotong tangan Ummu Umarah. Dan tanpa sedikit pun merasa gentar, Ummu Umarah berkata, "Tanganku terpotong dan aku ingin membunuh Musailamah. Aku tidak akan berhenti berperang sampai orang kotor itu terbunuh." Akhirnya Abdullah dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab.
Ketika Abdullah datang mengusap pedangnya yang bersimbah darah, Ummu Umaroh berkata, "Apakah engkau berhasil membunuhnya?" Kemudian dijawab oleh Abdullah, "Ya, aku berhasil membunuhnya." Seketika itu juga Ummu Umaroh bersujud syukur. Dan Ummu Umaroh dianggap sebagai pejuang hak asasi pertama perempuan. Suatu ketika, Ummu Umaroh bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa Allah hanya menyebutkan laki-laki dalam Al-Quran?" Maka kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam amal salih dan balasannya masing-masing. Dituliskan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebutkan nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan dari kisah Ummu Umaroh ini, jelas bahwa ia merupakan pejuang hak asasi perempuan pertama. Nusaibah binti Ka'ab wafat pada usia di tahun 13 Hijriah. Az-Zahabi berkata, Ummu Umaroh adalah salah satu perempuan Ansor terbaik. Keberanian dan perjuangan Ummu Umaroh patut menjadi contoh bagi para pemudi masa kini. Demikianlah kisah hidup dari sahabat Rasulullah yang bernama Nusaibah binti Ka'ab, yang karena keberanian dan kehebatannya dalam bertempur membuat ia mendapat julukan sebagai singa merah, juga mendapat julukan sebagai perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah tersebut bisa dipetik hikmah oleh kita semua, bahwa kita tidak boleh merasakan kegentaran atau kita tidak boleh takut ketika kita dalam posisi benar. Karena hanya orang-orang yang bersalah yang gentar terhadap kebenaran. Dan semoga kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berpegang teguh pada kebenaran, baik dalam iman dan Islam. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah Islami dan kisah-kisah sahabat serta keluarga Rasul berikutnya dalam Cerita Wulan di edisi spesial bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih.